Zakat fitrah wajib bagi setiap kita yang bernyawa selagi masih ada yang dimakan, selagi masih ada yang dimakan. Kalau nggak ada bahan lagi untuk dimakan, udah tinggal 2,5 kilo di rumah kita, itu tidak wajib. Itu bagian dari rukun Islam. Alhamdulillah, puasa itu secara bahasa adalah imsak. Bukan imsak yang barusan itu. Imsak yang barusan kan nanda ya. Imsak itu artinya menahan. Jadi imsak itu memang esensi puasa, itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Nanti kita akan bahas apa saja yang membatalkan puasa. Kemudian imsak juga menahan, kemampuan menahan diri merupakan ini dari para ulama tasbihun kata ulama sufi, merupakan esensi manusia itu ada di imsaknya, agar supaya bahagia manusia itu harus bisa menahan diri, dari imsak. Di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai pelatihan diri enggak sudah nanti pasca Ramadannya punya output yang lebih bagus lagi pada kehidupan kita. Esensi imsak itu sendiri yang membedakan manusia dengan hewan. Kalau hewan kasih makan, kenyang, udah berhenti. Yang membedakan hewan dengan manusia di situ. Kita sebenarnya bisa makan banyak, tapi makan banyak juga tidak baik. Harus ada batasnya. Ya, kalau di ahli gizi kebanyakan karbo nggak boleh. Kebanyakan protein juga nggak boleh, harus imbang. Jadi imsak di situ. Sebenarnya Allah mengajarkan kita di bulan puasa ini bahwasanya imsak itu penting buat manusia ini, buat kepentingan manusia, kemaslahatan kita bersama. Kemudian di dalam puasa juga, di dalam bulan Ramadan merupakan pelatihan bagi manusia untuk bersabar, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Harus sabar. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Wasabru bawa'ul jannah. Sedangkan sabar imbalannya adalah surga. Jadi gampang. Kunci surga sudah ada kisi-kisinya. Kunci surga ada kisi-kisinya. Gampang, kalau zaman itu kunci surga. Kemudian nahan lapar, kemudian di antara kesunahannya adalah menjaga anggota tubuh, menjaga hati juga dari marah. Karena kalau ulama sufi puasa itu meniru lampu Tuhan, meniru lampu Allah. Maka tubuh sinatu walanau. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, juga tidak makan, tidak minum. Manusia pada bulan Ramadan berpuasa, meniru lampu Allah itu, ngasih makanan, biasanya ngasih makan tempe orek. Bulan puasa benar itu sunat. Biasanya dan banyak lagi atau syiar itu memberikan kelapangan bagi keluarga. Kemudian di antara fadilah Ramadan adalah kalau Nabi Muhammad SAW awwaluhu rahmatun. Awalnya 10 pertamanya adalah rahmat. Kita sudah berapa ya? 10. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa awsatuhu maghfiratun, dan pertengahannya adalah maghfirah, ampunan. Wa akhiruhu itqu minan nar, dan akhir dari puasa bulan Ramadan itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Semoga kita diberikan kekuatan, kesabaran, diberikan waktu hingga nanti sampai 29 atau 30 Ramadan, dan juga kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan itu minan, yaitu pembebasan dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian menukil lagi dari Al-Imam Abdullah Al-Haddad yang sering kita baca melalui Imam, dan setiap hari kalau Ramadan, Khatib Al-Haddad, beliau mengatakan di kitab Masrur Dunia, sunnah, amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu jadi seperti fardu, menjadi seperti fardu dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya dari segi pahalanya, dari segi fadilahnya. Itu yang sunnah-sunnah, Pak. Fardu-fardunya gimana? Fardu-fardunya dilipat gandakan daripada melakukan fardu di selain bulan Ramadan, dilipat gandakan 70 kali lipat. Karena Allah kita masih diberikan rezeki bertemu dengan bulan puasa ini. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah melaksanakan fardu-fardu, terlebih kita bisa menambah amal kita dengan amal-amal yang sunnah. Kemudian kita melanjutkan kajian sebelumnya. Ada syarat wajib, ada syarat sah, kemudian hal-hal yang mendasar tentang puasa. Ada lagi yang perlu dibahas, yaitu rukun puasa. Kalau syarat itu sesuatu yang dilakukan sebelum, merupakan satu pasal arkanul salatatu. Adapun rukun puasa salatatu asya, yaitu beberapa perkara. Niyatun, pertama yaitu niat lailan, pada malam hari, di kulli yaumin fil fardhu, pada setiap harinya di puasa yang fardu. Wa tarku muftirin, dan yang kedua tarku muftirin, tarku mufattirin, meninggalkan hal-hal yang sesuatu yang membatalkan puasa. Zakiron, dalam keadaan secara sadar dan puas secara sadar. Mukhtaron, secara sukarela, dapat memilih. Kalau jahilin, dan bukan kategori jahil, bodoh mahlul yang bodoh. Wasoimun, dan yang terakhir soimun, orang berpuasa. Saya jelaskan sedikit. Rukun adalah sesuatu yang harus kita lakukan ketika puasa. Menurut saya di sungai ada, tapi kalau kita bisa sederhanakan, 2 saja juga ada. 2 cukup. Di kitab lain 4. Di sini saya juga menambahkan 1 sohib tentang berpuasa. Pertama, niat pada malam hari di tiap harinya pada puasa wajib. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, niat puasa dilakukan ketika malam hari. Malam hari batasannya setelah maghrib, pada saat maghrib sampai terbit fajar.
itu malam. Siang berarti setelah fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi niat puasa dalam mazhab Syafi'i harus dimalamkan, harus diinepin dulu. Besok mau puasa, malamnya harus niat. Karena ada satu hadis, barang siapa yang tidak memalamkan niat, yubayyid tabyid, mana yubayyid niat, kalau sorry malam. Barang siapa yang tidak mentabyid, memalamkan niat, maka dia puasanya tidak dianggap. Kalau di mazhab lain bagaimana? Mazhab lain berbeda-beda. Terutama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi bisa itu masih bisa buat niat setelah subuh. Pas terbit fajar, batasannya nanti sampai zuhur masih bisa niat. Tapi kita fokus saja di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Malik harus juga malam. Tapi kalau di dalam mazhab Maliki pada saat awal Ramadan bisa langsung pakai. Saya niat puasa sebulan penuh mengikuti Imam Malik. Itu sebagai antisipasi juga. Tapi kalau misalkan putus di tengah jalan, nanti harus setiap malam harus niat lagi. Gitu. Jadi nggak asal taklid gitu Pak. Kemudian niat itu ada tiga Pak. Ada tiga ketentuan. Pertama al-qasdu. Al-qasdu itu menentukan. Qasdu itu kalau dalam niat puasa nawaitunya, lapat nawaitunya, nawaitu soma. Kemudian at-ta'yinu, yang kedua ta'yin, menentukan. Kita harus nentuin ini puasa apa. Ini puasa Ramadan kah, apa puasa nazar kah, apa puasa sunnah kah. Kemudian al-fardiyah. Fardiyah artinya fardonnya itu menentukan kefarduannya. Yang harus dalam niat puasa Ramadan adalah al-qasdu wa ta'yin, menentukan dan menyengaja dan ta'yin. Sederhananya gini Pak, paling sedikit niat itu nawaitu shauma ghadan min Ramadan. Ini penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Albani. Paling sedikit niat nawaitu shauma ghadan min Ramadan. Sedikit ya. Kalau bahasa Indonesianya gini Pak, saya niat puasa besok sebagian dari Ramadan. Sah itu juga. Kalau kita gimana Pak? Gimana? Niat kita gimana? Nama itu semua bagi dari habis hari berkodorlah hari sanaka lillahi, itu paling lengkap. Jadi alhamdulillah sudah lengkap. Tapi sudah tahu ya Pak ya, niat itu beda dengan doa. Itu bukan doa, itu niat. Jadi harus bedakan niat sama doa. Itu bukan doa buat puasa, bukan doa buat puasa. Niat harus tahu itu, karena niat tempatnya ada di dalam hati. Harus tahu itu. Jangan cuma ngikut doang. Namanya itu semua anak-anak yang berpuasa lagi kamu tuh anak bisa ngikut juga ada artinya, harus tahu artinya. Ada yang belum tahu artinya. Ada yang belum tahu artinya. Apa artinya? Ada yang tahu nggak artinya? Lupa. Ini niat, ini niat penting, krusial ini. Bedanya, membedakan ibadah dengan adat istiadat, ibadah dengan kebiasaan atau yang tidak ada nilai ibadahnya ada di niat. Kita harus tahu niatnya dan harus tahu artinya enggak.
Yang penting tahu artinya, bukan bahasa Arabnya. Bisa pakai bahasa daerah, ya bahasa daerah masing-masing itu sah. Bahasa Indonesia sah. Niat. Mana ada yang tahu? Tapi maknanya ya, apa? Bahwa itu aku lihat berpuasa di bulan Ramadan karena Allah. Ya. Ya. Kalau yang kita baca, bahwa itu aku niat Sauma Qadim, puasa besok hari an ada di fardhi Ramadan, melaksanakan fardu puasa fardu Ramadan, bulan Ramadan. Fardhu lillahi, ada fardunya. Ada fardhu Ramadan yang bisa nanti lillahi ta'ala, karena Allah baru atau enggak esensinya lah. Itu sunnah, melafalkan sunnah agar supaya bisa itu membantu hati melangsungkan niat. Jadi melafalkan itu fungsinya itu agar supaya kalau tidak itu yang kita tahu berapa hal itu yang enggak niat kita itu. Jadi paling sedikit niat nawaitu shauma ghadan min Ramadan. Saya niat puasa itu waktu. Ini ngajarnya situ. Ghadan min Ramadan. Besok sebagian dari puasa Ramadan, dari bulan Ramadan. Itu paling sedikit. Enggak ada lillahi ta'alanya, apa padahal itu sudah puasa Ramadan itu sudah laksanakan lillahi ta'ala. Kemudian enggak usah fardhu, enggak apa-apa karena puasa Ramadan pasti fardhu. Bukan begitu. Saling lengkapnya. Nawaitu shauma ghadim an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanatin. Yang paling benar kalau membaca niat bahasa Arab, fardhi syahri Ramadan hadis sanat, Ramadan hadis sanat, atau enggak Ramadan hadis sanat. Itu paling benar, paling fasihnya. Akan tetapi tidak ngefek sama maknanya. Yang penting adalah artinya, niatnya dalam hati harus tahu apa yang ditanyakan. Itu cuma kefasihan berbahasa saja. Itu pertama niat ya. Puasa wajib, kalau puasanya wajib pada malamnya harus niat. Puasa wajib kemarin puasa Ramadan ya. Kemudian apa puasa yang wajib? Nazar misalkan. Saya nazar kalau misalkan anak saya lulus SMA, saya mau puasa. Itu kalau ternyata lulus anaknya SMA, maka wajib puasa. Ini puasa itu niatnya juga harus di malam harinya. Puasa apalagi Pak? Puasa yang wajib kafaroh sebagai denda, hukuman itu harus dimalamkan. Kalau puasa sunnah tidak wajib malam hari. Kalau puasa sunnah tidak wajib di malam harinya. Misal kita bangun subuh, langsung kita niat saya puasa sunnah apa saja lillahi ta'ala jadi itu puasa sunnah. Paham ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi ingat
kita harus laku esensi daripada niat, yaitu al-qasd. Paling minimal menentukan, yaitu menyengajanya. Saya niat puasa, nah itu menyengajanya. Kemudian takhir, menentukan puasa apa, saya mau puasa apa nih, puasa Ramadan, besok kita jadi. Kemudian yang kedua, meninggalkan atau tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Tentunya yang membatalkan puasa itu yang secara sadar, zakiron, sadar, bukan lupa berarti. Sengaja. Memang ada yang lupa terus, Pak. Masa iya lupa terus? Kemudian sukarela, tidak terpaksa. Tidak terpaksa, terpaksanya ini batasannya gimana? Sampai misalkan mengancam nyawa, bukan dipaksa karena sandiwara. Dipaksa teman-teman ya, bahasa ini sudah terpaksa saya minum. Terpaksa. Nanti kalau bikin masakan ada lagi. Kemudian bukan jahil yang uzur. Artinya ada jahil yang uzur. Ada jahil ma'dzur, ada jahil ghairu ma'dzur. Bodoh karena uzur, ada bodoh bukan karena uzur. Intinya gini, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar. Jadi kalau dalam keadaan kita lupa melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tidak batal, tidak menggugurkan hukum. Bahkan kita lupa, seperti lagi, kita lupa beda. Kemudian tidak terpaksa. Berarti kalau terpaksa melakukan hal yang membatalkan puasa, berarti puasanya tetap berlangsung, nggak apa-apa. Terpaksa itu kalau sudah mengancam nyawa, ya mungkin dia hidup di lingkungan yang tingkat kriminalitas ini, dia tahu dia minoritas Islam sendiri dari sana. Sudah itu tetangganya pada Mesir. Kalau nggak ini diganggu, meninggal dia. Terpaksa dia harus minum. Maka kalau dia minum dalam keadaan terpaksa, maka minum. Keadaan terpaksa tidak membatalkan puasa. Kemudian jahil atau bodoh yang uzur. Kalau bodoh itu ada dua, bodoh uzur, tidak tahu. Kalau bodoh kan kasar, tidak tahu karena uzur. Misalkan baru masuk Islam, sudah tua, sudah sepuh, sudah mau meninggal, baru masuk Islam, tapi dia sadar masih mau habis itu bulan puasa, dia nggak tahu makan atau minum batalkan puasa. Kalau enggak minum dalam puasa yang nggak tahu. Atau orang yang jauh dari ulama artinya terpencil, hidup jauh terpencil di gunung, di satu kepulauan, itu jahil yang uzur. Jadi kalau jahil, orang yang jahil uzur, tidak tahu karena uzur, jadi dia nggak tahu, tahunya
wah sekarang udah bulan puasa nih, sekarang udah bulan puasa nih, puasaan gitu loh. Saya udah tahu hukum puasa ya, apa namanya, udah tahu bahwa di bulan puasa harus puasa, dia puasa sebisa mungkin. Nggak tahu hukum-hukumnya, nggak tahu, nggak pernah belajar di sini, nggak pernah belajar di musola Al-Iman, nggak pernah di majelis taklim dia hidup terpencil. Dia nggak tahu kalau minum es itu membatalkan puasa di siang hari. Dia minum nggak es itu, dia nggak tahu. Itu namanya jahil. Kalau kita hidup di kota ini banyak majelis taklim, bukan jahil ma'dzur lagi, tapi kita sengaja menjauhi ulama. Apalagi sekarang akses informasi, akses kepada ilmu sudah ada di tangan kita, di handphone. Sudah banyak guru-guru yang merambah ke wilayah digital. Kalau masih nggak tahu, itu namanya jadi goi rumah itu. Tidak tahu karena bukan udur, tidak tahu bukan udur. Jadi nggak bisa dijadiin alasan. Sekarang tadi kita makan, nggak ada udur, makan. Kok makan? Saya nggak tahu. Nah itu, berarti nanti nggak tahu apa nggak mencari tahu gitu. Itu. Paham ya Pak ya? Kemudian Syekh Salim bin Sumair menambahkan di sini wasol imun dan orang yang berpuasa. Ya iya, masa iya orang nggak berpuasa ya. Maksudnya adalah orang yang berpuasa itu memenuhi persyaratan. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi, Syekh Sumair menjelaskan ini, menambahkan rukun ini karena orang puasa sama yang nggak puasa itu nggak kelihatan secara dohir itu nggak kelihatan secara kasat mata itu nggak kelihatan. Ini seperti pada bab jual beli, itu sama, beda dengan sholat. Di dalam sholat tidak ada rukun atau musolli. Rukunnya adalah rukun sholat. Nggak ada di dalam bab sholat, tidak ada musolli. Karena kalau sholat itu ada gerakannya, kelihatan secara mata. Kalau puasa itu tidak kelihatan mana yang puasa atau yang nggak puasa itu nggak kelihatan. Yang tahu yang kita sama Allah. Sebenarnya dua juga cukup. Saya inginnya saya jadi dua aja gitu, karena menjelaskan yang terakhir ini agak susah. Tapi saya takut ini syukur ada sama saya Sumair, saya saling itu Sumair. Jadi saya jelasin. Kurang lebih seperti itu ya, puasa. Cukup ya Pak ya? Belum. Pembatal puasa, terus kafarat uzma, sama qadha dan fidyah. Insyaallah kita lanjutkan di Itu ya. Kemudian saya tambahkan sedikit tentang niatnya. Syekh Nawawi mengatakan walakat niat itu bisa diunggah qalbi. Tidak cukup niat dengan lisan tanpa hati.
sebagaimana tidak disyaratkan melafatkannya itu tidak disyaratkan. Lakinnahu yundabu liyu'awwala lisan al-qalb. Akan tetapi melafatkan itu disunahkan agar supaya lisan dan hati itu liyu'awwala lisan, agar supaya bisa membantu hati dalam menyiapkan. Kemudian ada satu masalah, satu case yang unik. Lalu nama soma bukan ini, andaikan orang niat puasa di kolbi di dalam hatinya, di akhir sholat, di perah sholat, sholat niat itu sah niatnya. Jadi kata Syekh Nawawi yang bertanya, ketika kita sholat maghrib, kemudian kita di dalam hati tergerak sama sholat besok puasa Ramadan, sah itu menurut saya. Hal yang enak niat itu agar supaya kita tidak lupa. Niat pas buka pada kita berkali niat agar supaya tidak lupa. Terus pas sahur kita niatkan. Takutnya kita nggak terawih, setelah itu terawih tapi langsung pulang kita. Makanya yang di dalam terawih kita bareng-bareng. Di mana di Indonesia dilakukan seperti itu supaya melakukannya tidak lupa karena niat. Itu bukan doa ya, bukan doa. Niat itu beda dengan doa. Niat itu bagian rukun. Tanpa niat ya bukan puasa ya. Maka hati-hati ajarkan niat. Niat itu yang membedakan antara ibadah yang punya nilai aktivitas yang punya nilai ibadah sama yang tidak punya nilai ibadah. Niat. Jadi innamal a'malu binniyat. Bahwasanya dikatakan amal yang punya nilai ibadah itu dunia dengan niat. Sudah itu aja dulu. Kita lanjutkan hal-hal yang membatalkan puasa dan kafarah umrah dan besar di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Kurang lebih